Hai kawan-kawan tercinta, balik lagi bersama kami MFWD Podcast. Jadi bagi yang belum kenal nih, kita ini basi banget sih, cuma nggak apa-apa lah. Ini kita WD, satu band dari band apa ya? Band independen ya? Band apa namanya? Band dari Bogor lah. Band dari Bogor. Ayo mau ngomong band indie, kalau dia bro, band-band kopi senjata. Jadi kita dari Bogor, nah kita akan mulai untuk bikin konten-konten. Kita mau bikin sebuah kayak podcast gitu nih, jadi kayak kita sharing apa yang kita pengen sharing lah. Ya, pastinya kan sotoy, terus kayak ya pokoknya sotoy-sotoynya kita lah. Iya. Jadi pasti ini informasi yang kita akan kasih nih pasti isinya banyak hoax-nya ya. Jadi, dan untuk episode pertama, wah, iyalah si Jubil udah mulai ngerokok biar gagah. Biar fokus dong. Biasanya nggak pernah ngerokok lu. Oke. Dan untuk episode pertama kali ini kita akan mencoba ngomongin tentang sepak bola Indonesia nih, khususnya PSSI ya. Karena itu kita udah ngundang spesial tamu dari jauh nih. Beni Dolo, thank you banget Dolo. Oke, siapa? Siapa Beni? Udah amarum ya? Udah amarum aja? Udah amarum? Ampun lu. Udah loh. Gue ganti nama. Nggak tahu gue. Lu ngagetin aja lu. Gue lupa kayak udah pernah. Apa dia lagi sakit? Nggak usah sakit. Oke. Ini kalau misalnya lagi sakit kita doain semoga kita sembuh ya. Amin. Ya Allah. Amin. Ini gue nih siapa nih bro? Pun Andra. Belum mana nih? Ya, lu nunjuknya kemana bro? Kanan gue. Itu gue Topan. Dari Bogor. Gue Jubil, bisa panggil Jubli. Lu konspirasi gimana, Bu? Jadi Jubil, ini satu yang lagi rame saat sekarang ya. Dia bilang corona itu hoax. Ini satu tokohnya nih. Nah, untuk episode pertama ini kita mau ngomongin yang agak santai aja, yang agak ringan ya. Jadi kita nggak bakal ngomongin konspirasi dulu. Karena itu terlalu rumit banget ya ngomongin Bill Gates, konspirasi, WHO. Terlalu berat. Otak-otak sih nggak bakal nyampe aja, otak-otak sih aja. Nggak nyampe. Mau deh aja. Ya udah kita ngomongin ini aja yang ringan-ringan kayak sebenarnya lagi zaman-zaman kayak gini. Sebenarnya sebelum kita ngomongin temanya deh. Ini kalian berdua nih ngerasa sebagai musisi nggak sih? Yoi dong. Sebagai seorang musisi bukan? Yoi musisi bro. Sebelumnya nih musisi tuh gimana sih maksudnya? Pemain musik apa? Orang yang suka musik apa gitu? Apa yang penghasilan dari musik? Apa gitu bro? Jelasin dulu dong. Lu ke-mute bro? Gak ada suaranya. Ya lu ke-mute on. Bro, ke-mute bro. Ke-mute bro, mute. Bro. Oh. Siap pantomim. Lu ada telepon. Kalau misalnya tadi asal lu sebagai musisi apa enggak sih? Nah itu kan pasti kan kalau misalnya nyebut iya atau enggak itu kan pasti punya definisi sendiri dong. Emang kenapa misalnya kayak Jubil ya? Gue ke Jubil dulu nih. Kenapa Bil lu nyebut lu musisi Bil? Karena ya gue merasa bisa main musik walaupun nggak terlalu mahir banget sih. Cuma ya gue suka musik, gue bisa main musik, gue rasa gue musisi sih bro. Kalau mau mahir makanya cuma beli MBS bro. Anjir, itu udah nggak ada kali ya MBS ya? Udah nggak pernah nemu gue. Udah nggak ada itu bro MBS. Pan. Gue ya. Kalau lu kenapa? Gimana?
Nah, balik lagi gue kalau musisi gue belum tahu sih panjangannya apa. Panjangan. Maksudnya Itu M-nya apa, U-nya apa, S-nya apa kan? itu bukan singkatan, Bro. Lain bro, Devi. Segala aing sungai musi bro. Sering maunya. Bro, itu maksudnya definisi musik itu orang yang dari musik dia dapat duit, apa orang yang punya hobi main musik sekadar gitu, atau yang orang yang hidupnya dari musik. Sebenarnya nyari kalau mau di KBB bisa nyari di Kamus Besar sini ke siapa lah. Cuma ini menurut aja nih bro, menurut lu musisi itu apa dan lu tuh bagian dari situ kan. Oh, oke. Kita lanjut. Nanti kemudian nih meetingnya bro. Mana nih? Berarti lu sebagai musikus nih man. Nah itu gua musik Kusnaidi. Oke. Jadi kita udah sepakat ya ini tadi bahwa kita tuh bagian dari juga seorang musisi, Topan juga seorang musikus. Siapa? Lu juga harus berpendapat. Aing musikil. Ya lebih maksakan nanya. Bro, nah makanya berangkat dari situ nih gue mau ngomongin temanya nih bro. Boleh. Jadi kalau kita nih kita adalah seorang musisi ya, kita ada katakanlah seorang musisi dari Bogor gitu. Keluar apapun definisi yang benar dari musisi itu apa ya, kita pokoknya merasa bagian dari sebagai seorang musisi. Nah di masa-masa ini pasti kan kita agak terbatas kan ya, mau nggak mau kita nggak bisa melakukan aktivitas kita sebagai musisi selayaknya musisi gitu, secara normal. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi perubahan terbesar dari masa sebelum pandemi ini, masa corona ini, kita tuh sebagai musisi sama sesudah itu kayak ada gap jauh banget ya, betulnya. Ini dulu nih, Bill. Siapa dulu nih? Siapa dulu, Bill? Gue mikir dulu. Ya, kalau untuk gap sih, ya mungkin berpengaruh juga banyak sih untuk musisi kayak seperti kita gitu. Mungkin lebih ke terbatas ya ruangnya ya, untuk kita kan nggak bisa manggung, semua acara-acara bisa kita pending lah gitu. Jadi ya menurutku sih kerasanya jauh banget sebelum pandemi dan setelah pandemi ini yang sedang kita rasakan. Gitu bro. Oh jadi yang paling kerasa sebenarnya kayak tadinya ada jadwal manggung, sekarang udah nggak ada lagi itu ya? Sekarang ya. Luar biasa. Oh iya. Luar biasa nih. Pak Roy Suryo udah ngomong nih suka. Pak Benny. Kalau Pak Benny gimana nih? Apa nih yang berubah nih? Yang berubah kebiasaan atau aktivitas yang biasa dilakukan nih? Apa nih yang berubah nih yang dirasain orang di Bogor? Yang utama sih menurut gue biasanya kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, bisa pas ketemu kita tos pakai tangan, say hello. Sekarang udah nggak bisa men, pakai siku. Tapi siku juga udah nggak bisa men. Lewat apa namanya? Jadi lewat WhatsApp, lewat ini kayak gini. Jadi kita nggak pernah ketemu karena social distancing sih menurut gua. Itu hal penting juga sih dalam kondisi seperti ini. Gimana menurut lu? Kayak dulunya kan. Ya, jadi kita mengalami penurunan sebetulnya ya. Iya, betul. Kayak misalnya kalau ngomongin yang menurut apa nih, kayak misalnya kita tadi kalau ketemu nih, bahkan kayaknya zaman dulu bro, zaman kayak mungkin zaman sebelum Masehi, orang ketemu itu cumuy kayaknya. Iya anjing. Dari cumuy, cipika-cipiki, terus jadi salaman doang, pakai siku. Sekarang even itu udah nggak bisa juga. Nggak bisa bro. Sekarang gini bro, swadikap bro. Swadikap, tapi swadikapnya juga dari jauh bro, kayak video call gitu kan. Ya, nah itu jadi yang bikin berubah di musisi itu dalam hal musik itu. Naon hubungannya ngeband anjir. Ini gue baru mau jelasin, maksudnya
Beda men, kalau iya. kita lagi briefing lagi lewat sini, briefing kayak gini, ide-idenya beda bro. Kalau ribut banyak ide-ide, kita bikin lagu, kita langsung tenang lah. Nah di sini nih ngehambat nih, kita jadi masing-masing ide nggak tersalurin. Kadang maksudnya apa jadi terdistraksi nih gara-gara jarak ini bro. Ya. Menurut gue sih di situ bro. Jadi miscommunication gitu, ya Pan ya? Betul sekali Jubli. Menurut lu gimana Un kalau lu? Kayaknya kalau Jubli ini kayaknya lebih pas kalau dia ngomongin kayak kontroversi, konspirasi gitu ya dia ya. Ini lebih ahli Jubli ini. Kalian lu lah, pendapat lah, bro. Iya, kalau gue sebenarnya sama juga sih. Maksudnya kayak kalau misalkan tadi Jubli bilang kayak jadwal manggung, itu udah pasti ya. Apalagi misalnya kita sebelumnya kan emang udah lagi sepi juga sih. Ya. Sekarang makin mudah kan. Kayak misalnya kita mau yang bikin itu menurut gue nih, kayak kan kita kan kalau bagi gue sebagai seorang musisi kan kayak pengennya kan kalau gue sebagai musisinya lebih spesifikan lagi sebagai anak band gitu yang ngeband ya, gue orang yang ngeband gitu. Itu kan pasti pengen ngeband kan, pengennya kita jamming lah, apa di studio lah, di mana gitu kan, di panggung. Nah itu yang nggak bisa lagi kan sekarang. Even kita untuk ngumpul di studio aja kita udah nggak bisa gitu. Untuk sekedar jamming, untuk sekedar kita rehearsal latihan udah nggak bisa lagi. Nah itu sih yang kerasa banget kalau bagi gue. Jadi karyanya juga kita udah harus berubah, pola bikin karyanya itu berubah kalau menurut gue. Oh iya dong. Karena kita sekarang nggak tahu kan, ini pandemi ini mau sampai kapan nih. Itu sih menurut gue. Baik sih, nggak lama lagi bro. Amin. Sedangkan apa tadi? Ya sedangkan kan menurut gue kan kayak juga bilang kan, kalau bagi gue sih gue nggak mau berhenti berkarya gitu. Kan gue termasuk golongan yang karya. Gokar. Nah, jadi gue nggak bisa berhenti berkarya gitu. Nah, jadi emang harus ada cara yang kita yang harus berubah sih. Sebenarnya bukan kita aja, pasti semua orang juga begitu sih, merubah cara. Kalau misalnya bahasa kerennya sekarang kan new normal kan, welcome to new normal shit gitu. Nah ini menyambung ke pertanyaan kedua nih. Nah tadi kan setuju kan kita bahwa kita pengen terus berkarya kan. Ya. Nah kalau dari Bung Benny dulu nih. Lolo anjir. Loe harus baru. Gue mau nanya ke Bung Benny Dolo dulu. Gitu. Nah, Bung Benny Dolo dulu gue yang menanya ya. Itu karya yang bisa diciptakan sebenarnya itu akan sama atau berbeda outputnya gitu dengan keadaan sekarang gitu. Kalau cara kita udah pasti berbeda ya. Gimana Bung Benny? Outputnya jelas berbeda bro. Dengan kita masing-masing bikin karya gitu lewat jarak jauh gitu, jadinya kayak yang gue ngerasa sih jadi kayak satu arah bro, jadi tektoknya lebih lama bro. Tadinya kita kalau langsung ketemu kayak waktu terakhir kita briefing itu kan bro, ngumpul bareng-bareng kan langsung kita ada ide apa langsung bareng gitu. Biasanya kalau ambil ngeronong, ambil minum gitu, wah ide-ide tercetuskan bro. Kalau di rumah masing-masing mau bisa bro ngeronong. Emang imasinya pembensin goblok. Nah, kalau lu gimana Bil? Kalau gue sih apa ya? Gak usah jawab gue. Apa ya? Outputnya ya? Ya paling sama kayak Topan sih, ya jadi gimana ya? Jadi lebih ini aja ya, lebih terbatas saya kali ya. Jadi kalau gue pribadi sih untuk output lebih, gue bingung apa yang harus gue lakuin gitu kalau untuk sekarang ini untuk bermusik ya. Paling gue cuma bisa ya jamming di rumah sendirian, gitar-gitaran gitu aja sih. Jadi untuk
Nah, gitu. Kalau lu bro bungkus. Kenapa Bil? Lu kayaknya sedih banget. Lu kayaknya sedih banget Bil. Kenapa Bil? Gua ini nih lagi diawasi sama nyonya gua. Apa? Oh, lagi Aduh, ada yang nyolek. Enggak bohong kan. Aduh. Bini gua di sebelah gua, Takut nemenin gua. Iyalah. Emang kan sebagai istri yang baik kan harus menemenin kita di mana aja kan? Ya, lu enggak Di udah. masa sulit, di masa senang kan emang harus. Nah, oke. Tadi kalau menurut gue sih sama ya. Pasti kan. Nah, cuma ini yang gue bingung nih. Sebenarnya kan kalau misalnya tadi kayak untuk menyalurkan keinginan kayak bolehlah kita gitar-gitaran di rumah, apalah jamming ke lagu di rumah atau apalah, you name it ya. Cuma sebenarnya kan outputnya kan yang kalau misalnya kita sebagai anak band bermusik gitu kan ya, kita pengen bikin satu karya. Kalau kita ngomongin karya di anak band kayak lagu lah, itu yang paling basic kan. Kita kayak bikin suatu komposisi lagu lah, kita bikin lagu lah gitu. Nah itu sekarang gimana nih menurut lu pada nih? Bikin lagu di zaman kayak begini gimana gitu? Bikin karya lagi gitu, bikin lagu. Bikin Ya, bisa, sebuah aransemen aja, lagu bro. dan lain. Enggak masalah. Gimana bro? Enggak ada gimana. Tapi cuma idenya dari siapa gitu. Dikasih tahu di grup ke orang-orang. Terus mereka pada ngulik. Kalau ada yang mau ngasih ide, ya tinggal timpalin. Sesimpel itu, bro. Emang ada kendala? Jadi Sebenarnya Jadi kalau kayak- buat karya lagu mah nggak beda jauh sih, Pan. Jadi kayak biasa aja lah, kayak gue ada materi nih, gue lempar ke grup gitu. Eksekusinya mah ya nanti gitu. Cuma bedanya sekarang emang kita nggak bisa ketemu aja, itu aja sih. Kalau kemarin-kemarin kan ada materi nih, Bil, bisa kita obrolin. Ketemu gitu loh. tapi jangan mentang-mentang lu punya materi banyak terus lu bisa semena-mena ke kita, Bil. Materi bukan segalanya, bro. Asik. Ini materi apa sih? Materi duit? Lain, bro. Materi 6.000, bro. Materi. Materi goblok. Oh, jadi ini ya, apa namanya? Jadi kita sekarang, misalnya, tapi kan jadi ada bedanya dong. Kalau misalnya Iya, gue tangkap iya. ya, kayak misalkan kalau kita kan gitu. Kayak Topa tadi gue ambil contohnya Topa deh. Misalkan dia bilang, ya gue punya materi, gue lempar di grup dan lain sebagainya. Which is dulu kan bisa dilakukan, cuma kan jarang kita lakukan kan, gitu. Ya. Jadi dengan paling bedanya kita lebih manfaatin teknologi aja, kayak misalkan kayak kita ada grup WhatsApp, ada video call dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Sama menurut gue sih prosesnya jadi lebih lama sih. Mending saat kita ketemu lebih cepat gitu. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih, yang terakhir. Bambang. Juga udah berapa menit, bro? Bro, yang seru dong. Nah, ini kayaknya kalau tentang perubahan ini kayaknya udah dulu kita ya. Coba saya gini. Ini terakhir tentang si corona dan perubahan masa-masa sekarang itu, ini pertanyaan terakhir. Nanti kita bisa ngobrol lagi hal lain, bro. Iya. Oh, iya. Kayak apa kabar? Pertanyaan Lu yang nanya ada seru. apa kabar itu belum gue tanya. Oh iya benar. Nah, menurut lo nanti setelah ini berakhir nih, kalau Topan tadi kan optimisnya mungkin emang menurut beberapa pakar kan nggak akan lama lagi nih berakhir. Nah, cara-cara yang kita sekarang udah pakai nih, kayak tadi ini contoh kecil ya, kayak Jubi bilang kita tetap berkarya misalkan dengan salah satunya dengan kayak bikin podcast kayak gini nih. Iya. Ini bakal berlanjut nggak sih tren yang kita gunakan ini akan berlanjut nggak sih trainingnya atau lagi kayak dulu lagi? Kalau gua rasa sih balik lagi, tetap lah. Kita namanya kita bermusik atau bikin lagu segala macam ya memang harus ketemu, intinya mah itu sih. Gua rasa sih balik lagi kayak awal sih. Harus tetap silaturahmi gitu ya, Bila? Yo, itu penting itu. Itulah kunci dari sebuah band, Memang. Iyalah. Silaturahmi sama please, Bil, lu harus post di Instagram, Bil. Kunci dari keberhasilan suatu band adalah silaturahmi. Yoi. Walaupun emang bener kan, silaturahmi itu kan kayak menyambung rezeki kan. Oke, Pan, kalau menurut lu gimana, Pan? Kalau gue sendiri sih suka ya ketemu langsung gitu. Selain
Di samping lebih seru gitu dibanding sendiri kayak gini. Kalau ketemu kita idenya lebih terbuka, terus kita langsung bisa eksekusi langsung juga. Kalau masing-masing gini kan kita cuma bisa eksekutor. Oh jadi lu senangnya emang yang langsung ekse gitu ya? Ekse ya? Itu FR-nya kan. Next. Apa namanya? Udah kayaknya obrolan itu udah emang nggak seru gitu temanya. Kita ngobrolin hal lain aja nih. Loh, sebenarnya ini hal yang ini sih. Kayak misalkan kita ngomongin masalah genre nih bro, dikit nih sebelum kita closing nih. Nah kalau misalnya kita mendefinisikan musik fade ini kan kayak popang lah ya, istilahnya popang ya, atau melodic punk lah kita ngomongnya apalah. Popang lah ya, popang. Itu bagi lu pada tuh itu penting nggak sih? Maksudnya kayak lu bermusik ya, MVD band popang ya, lu harus popang atau kayak gimana? Nah, pendefinisian, pengkategorian itu menurut lu penting nggak sih? Kalau menurut gue penting bro. Karena kan itu sebuah identitas itu. Jadi istilahnya gini loh, orang tahu MFD itu ya popang gitu loh. Nggak ada MFD dangdut tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu. Jadi menurut gue itu sebuah identitas aja sih. Oh iya. Menurut gue ya. Tapi MFD-nya dangdut. Garing sih. Dulu MFD tuh awalnya tuh MFWD my first we are dangdut bro. My first we are dangdut. Ya. Oke, gimana Pan menurut Pan? Setuju nggak sama Jubil kalau kayak genre ini tuh identitas lah kalau buat Jubil kan, sebagai identitas kita sebagai satu sebuah band lah gitu ya. Ya, terus sebuah band. Gue sih berpendapat nih ya bro, kalau gak begitu penting sih kata gue, biar beda nih sama Jubil, biar seru aja ya. Karena gue lihat juga beberapa ini ini pilihan ganda. Ini esai goblok bro. Saya gue ntar dulu, gue jelasin dulu, ada jedanya anjir, pelan-pelan aja ngomong. Nah, menurut gue kan itu bro, banyak bro band-band yang tiba-tiba awalnya genrenya apa, tiba-tiba berubah jadi apa gitu ya. Tergantung kita lagi mau main musik apa, tergantung kita mau ngebawa diri kita ngomongnya apa. Menurut gue sih mendingan namanya bermusik dia dibebasin aja lah, gimana seni kan nggak bisa dipakai betul bro, menurut gua. Lu jangan iya dong Bil. Enggak, dulu. Jadi nggak seru aja. Dulu. Terus apa? Nah. Gua ada jawaban lagi nih. Gua ada jawaban lagi nih. Gimana Bil? Topan lu. Lu terusin Pan. Tadi dia udah. Oh udah. Terusin dulu Pan. Udah gua gara-gara lu bilang. Iya sih gue jadi nggak ada ide lagi. Ya enggak, maksud gue gini loh. Memang itu kan genre itu kan memang menurut gue identitas ya. Sekarang juga memang banyak sih band-band yang awalnya dia mainin musik apa, sekarang dia mungkin ikutin tren jadi lebih kekinian lah mungkin gitu ya. Cuma kan tetap itu tuh namanya kita berawal dari musik kayak kita. Contoh kayak Bring Me The Horizon ya. Yang gue perhatikan dulu dia metal banget ya, sekarang jadi EDM banget, tapi dia mengemasnya dengan metal gitu loh. Jadi itu suatu pakem menurut gue sih, genre itu. Kayak kita juga bisa aja jadi lebih EDM, tapi tetap ada pakem popangnya gitu loh. Sebenarnya bisa aja Pan, gitu. Ya makanya gue bilang itu tapi tuh identitas. Tapi ada juga beberapa band juga bro yang nggak kayak gitu, yang berubah banget. Contohnya sebutin on. Ini contohnya. Dulu awalnya Nela Karisma tuh Nela Karisma. dulu Nela Karisma itu penyanyi pop gitu dia, penyanyi pop singer gitu, pop nikahan gitu. Dia kayak berubah 180 derajat jadi penyanyi dangdut.
Dia nggak bawa sama sekali tuh, jadi emang dia berubah aja dari jadi dangdut. Itu kan yang solois bro. Contoh yang band coba sebutin yang itu yang pernah gue cerita bro. Sebenarnya ada sih berubah kayak misalnya, tapi bener juga kalau kayak juga ngasih contoh tuh kayak BMTH tuh berubah banget kan. Dia kan tadi apa ya, dia istilahnya tuh death metal ya, dia album pertama sih istilahnya death metal ya namanya. Metal lah, gue taunya metal sih, kata lo metalcore gitu ya. Ya, pokoknya dia. Nah terus kayak bukan metalcore juga sih. Abis itu kayak dia berubah jadi agak metalcore, sekarang dia berubah lagi di album yang terakhir tuh agak lebih post hardcore gitu ya, agak emo gitu. Terus terakhir sekarang udah lebih ada unsur EDM-nya lebih kental gitu. Itu juga sebenarnya salah satu perubahan sih dari si BMTH itu. Terus misalnya kayak Fall Out Boy gitu. Itu juga salah satu yang agak berubah, yang berubah juga misalnya Paramore itu juga berubah. Sekarang jadi kayak agak-agak indie gitu ya suasananya dia, bandnya, nuansanya. Kayak gitu sih Pan. Apalagi emang yang lu maksud band apa lagi sih yang berubah nih? Yang waktu itu gue ceritain bro. Sokap anjir. Ntar gue kimir juga bro. Nah sekarang menurut lu gimana Lun? Kan gue udah berpendapat nih sama si Jubil nih. Sekarang dari lu gimana? Genre perlu nggak di kotak-kotakin ya? Maksudnya itu kan pertanyaannya intinya. Iya. Sebenarnya apa ya? Kalau misalnya menurut gue nih, sebenarnya gue agak mirip-mirip dengan Jubil sih. Jadi kayak kita punya pakem awal gitu, punya pakem awal musik MFD itu seperti ini gitu. Cuma gue tuh orang yang nggak sama sekali nggak membatasi bahwa ini musik ini mau dibawa kemana. Misalkan kayak nanti misalnya bisa aja misalkan kayak MFD lagunya misalkan semacam lagu Grow Up gitu, lagu sosoknya, tapi kayak nuansanya agak sedikit dangdut gitu kan bisa juga kan. Atau misalnya agak sedikit kayak apa namanya, karawitan Sunda misalkan bisa juga kan, misalkan tiba-tiba. Atau misalnya kita masukin unsur country, misalkan kita tiba featuring Tanto Yahya kan juga bisa juga gitu kayak. Itu maksud gue nggak menutup, tapi kayak baseline-nya itu tetap ada di musik MFD, which is musik MFD awal itu yang sekarang kita sebut dengan popang itu sih menurut gue. Yeah. Karena kayak misalkan kalau kita ngomong terlalu bebas itu agak aneh juga, misalnya kayak ada beberapa genre kan yang emang agak-agak mirip-mirip. Hawk masuk nih. Kayak misalkan kita misalkan popang ya, kita sebutin kita popang gitu. Itu kan sebenarnya agak ngerempet misalkan dengan pop misalkan. Kita agak lebih popis lagunya juga itu bisa, atau kebalik, atau ekstrim yang lainnya kita jadi lebih punk rock gitu. Itu kan juga masih satu line gitu ya. Cuma bayangin misalkan kayak MFD berubah tiba-tiba jadi kayak halo Hawk, welcome Hawk. Welcome Hawk. Misalkan MFD jadi kayak Dead Squad, itu kan aneh gitu, itu kayak bener-bener jalurnya keluar jalur gitu. Kalau hemat gue sih kayak ya mendingan lu rubah nama band lu aja, mendingan lu ganti band atau mendingan lu punya band baru gitu sih. Ya itu beda kasus itu. Jadi memang ada pakemnya, menurut gue emang harus ada baseline-nya harus tetap jelas gitu menurut gue. Ya. Gitu sih. Si Hawk kasih pertanyaan baru join Hawk, menurut lo ini kita lagi ngomongin ini, menurut lo belum kasus si coba lu ngomong tes. Hawk, Irfan Septiandi. Jangan dicolok aja. Wah. Suara. Si Hawk. Udah nggak suara gua kau? Bil. Nah, karena connecting. Yang ini tuh loh, mirip orang yang di iklan bungkus rokoknya bro, yang lagi gendong budak, si Hawk mirip. Udah masuk. Oke. Sorry. Sekarang Hawk. Gimana? Gimana? Nah, ini kita lagi ngomongin ya, Hawk. Ini pertanyaan buat lo, khusus buat lo. Jadi menurut lo suruh kenalan dulu, bro. Ya, lu kenalin dong, lu siapa, Hawk? Halo teman-teman, gua Hawk, gua gitaris MFD. Asli mana, Hawk? Lucu anjir. Kita tadi kenalnya perlu lucu. Kayak gimana contohnya?
Biasanya nggak bodor lu atau? harus lucu lah gimana main diri. Saya biasa nggak bodor stand gitu. up. Gimana, Uk? Kenalin diri yang lucu, Uk. Udah lah, Oke, langsung aja. Skip. skip. Nah, bentar lagi lucu aja. Nah, Ya lu ke mute tuh. Un, lu ke mute. Pantomim deh. Siap di mana, Uk? Nyar beres aing pan. Beres keliling. Toko. Toko nggak nutup puting pan, enak nutupna. Wah, emang aya nu meuli, Bro? Puting-puting. Aya, alhamdulillah rame. Jeung lebaran ya, mana kan beberapa perusahaan sih nggak pada THR-an ya. Ada yang udah THR, ada yang belum. Tapi alhamdulillah sih seminggu ke depan ini omset lumayan naik lah. Oke. Jadi makanya gua agak sibuk. Siap. Gimana? menurut lu bro, pendapat jaring tentang Anjir. Travis. corona, menurut lu gimana bro? Kok jadi gitu, Bro? Menurut gua sih lumayan ini sih ngerubah tatanan hidup juga ya. Kayak gua ngelihat sekarang tuh lagi kayak gini, lagi ngelihat orang yang nggak pakai masker itu nggak normal. Dulu kan ngelihat orang yang pakai masker nggak normal. Nah kayak gitu terus merubah tatanan hidup kayak terutama di sosial ya, kayak kita ketemu teman salaman nggak normal. Karena kalau dulu kan kalau salaman itu normal ya, kayak gitu sih. Sama ya udah pasti perekonomian lah gitu. Dari apalagi Gun? Apalagi nih dari segi apa bermusik di era pandemi ini? Dari segi bermusik perbedaannya apa? Sebelum corona nih COVID ini sama pas tengah COVID ini perbedaannya apa dalam bermusik? Oh jelas banyak perbedaannya, terutama sekarang kan orang-orang pada bikin show-nya di media sosial ya. Iyalah pasti itu. Dulu kan masih banyak event-event. Kalau sekarang kan di era pandemi ini kebanyakan orang berkarya itu lewat medsos, lewat aplikasi Zoom, Instagram, banyak dan YouTube dan lain-lain gitu. Perbedaannya kalau dari musik sih kayak gitu. Kalau dari segi berkaryanya gimana tuh? Kalau dari segi berkaryanya, yaitu bikin kebanyakan musisi sekarang sih, yang gue lihat mereka pada bikin karya lewat media sosial. Iyalah. Nah, dengan cara begini lu keluar dulu aja, balik lagi. Ya, kalau buat gue sendiri sih, kalau sekarang gue lebih buat ngisi-ngisi waktu kosong itu selain gue kerja, gue paling dengerin dulu, masuk lagi. Nah, dengerin apa? Paling gue lebih flashback dengerin band-band jadul gitu pan, Bill. Pas tahun tak? Mengisi. Gue sekarang NBBA. gue dengerin Rancid album awal. Time Bomb and Outcome. Gue dengerin band-band hardcore juga. Madball gue dengerin lagi, terus Champion gue dengerin lagi. Comeback-in udah pasti comeback aing favorit aing eta mah. Asik. Rehan banget ya. Pokoknya rehan banget ya. Paling kayak gitu-gitu sih gue lebih dengerin anak aing ya. Oh siap. Naon? Gue nggak ada suaranya ya? Udah ada nih suara. Udah. Video. Lu gambar lu nggak? Udah. Nah. Halo. Marsha. Aku nggak ada segitu Marsha mah. Halo robot tuh. Enggak. Ada nggak suara gua? Ada. Bro, ini udah berapa menit, Bill? Kita harus segera udahin nih biar ntar endingnya nggak jelek. Berapa ya? Gue nggak. Gimana sih cara ngeliatnya? Cara ngeliat waktunya itu? Nah, kita harusnya kita menitin sih, lupa ya. Poho.
Ya udah kita bentar lagi closing aja ya, Bro. Ada makanya. Si Auk dulu belum sorry, guys. banyak bro pertanyaan bro. Bikin baru lagi aja kali ya? Nanti ini udahan dulu, kita bikin baru lagi kali ya? Ya udah gitu aja deh ya. Diulang dari awal ini, jadi ini nggak usah diupload. Sampai aja lagi. Udah ada ya atau Ya udahlah. Ya udah gimana pertanyaannya? yang berikutnya mah kan ngobrol santai aja ya, maksudnya kayak gini lagi, tinggal direkam. Gimana? Emang kita mau bikin berapa lama ini, Pak Editor Benny? Itu muatnya YouTube aja, maksudnya ntar gua saring dulu mana yang pantas mana yang enggak. Jadi ngomong aja. Kan di YouTube doang kan? Ya coba. Doang. Apa mau di IGTV gitu? IGTV juga boleh. Boleh sih. Kan sejam ya IGTV ya? Sejam ya kalau nggak salah ya. Tapi ya setengah jam kayak cukup sih. Nggak waktunya gimana sih? Nggak penting. Ya udah, bikin lagi deh. Nggak, terakhir nih tinggal saya. Ya udah, ini aja ya. Oke. Pertanyaannya, Wan. Pertanyaannya. Apa namanya? Menurut lo kalau misalkan sekarang apa sih yang bisa lo lakukan nih sebagai musisi MFVD nih, sebagai anak band lah, sebagai di MFVD, apa sih yang bisa lo lakukan untuk agar lo bisa berkarya gitu? Ya mungkin yang sama yang tadi gue udah sampein, paling kita berkarya kayak musisi-musisi lain paling ya kita bisa berkarya lewat media sosial, paling kayak gitu, berkarya lewat media sosial sih menurut gue untuk mengisi kekosongan waktu stay at home ini. Ya kayak bikin karya-karya kayak cover lagu MFVD, kayak bikin sesuatu yang ada berhubungan dengan MFVD lah, terus diupload ke media sosial. Asik. Sportman is the best. Ya olahraga paling itu berjemur buat tiap pagi. Barbel. Paling ya angkat barbel, sama gua dengerin ini sih lebih dengerin band-band jadul lagi nih sekarang. Sebelumnya kan gua jarang dengerin band-band yang lama. Sekarang gua bisa dengerin lagi band-band yang lama karena emang banyak waktu kosong gitu. Paling kayak gitu-gitu sih kalau gua ngisi waktu kosong gua di era pandemi ini. Gue setuju, karena menurut gue juga referensi yang banyak juga itu bikin kita lebih kreatif sih kalau menurut gue. Oke juga sih. Iya, itu betul. Dan ini kalau kita lihat lagi ya ke tadi masalah genre ya, menurut gue dengerin satu genre aja menurut gue itu agak, nah itu baru yang menurut gue yang gue setuju sama Topan nih. Kalau kita misalnya dengerin satu genre aja nih, itu baru akan membatasi kreasi kita sebagai seniman lah, kalau Topan bilang tadi kita main seni gitu kan. Jadi memang harus dengerin banyak hal. Kalau kita ini ngomonginnya dengerin banyak referensi musik ya. Ya, kalau gue sih gitu, lebih sering dengerin referensi musik dari beberapa genre, nggak melulu punk, nggak melulu metal atau hardcore. Gue dengerin pop juga sih sekarang. Jadi lebih banyak yang didengerin sih di era pandemi ini, jadi buat ngisi waktu kosongnya lebih banyak juga kan. Jadi gue bingung apa yang harus gue lakuin ya. Nisa Syaban juga lu dengerin, Nisa Syaban. Ante atau aing, teu nyaho aing lagu nu mana. Itu ada bro, kasus baru bro, lagu itu. Itu sih tap-tapnya. Jadi si Nisa Syaban ini kan dia kan spesialis lagu-lagu Islam kan. Ternyata dia nyanyiin lagu bahasa Arab bro, tapi ternyata lagu bahasa Arab itu tentang pacaran, cowok cewek. Kayak film baju itu ya bro. Iya, ada orang ngomong Arab diaminkan, goblok. Gua gini malah baru tahu gua. Karena sekarang gua kalau media gua lebih sering dengerin media non mainstream. Asik. Karena kalau media mainstream aduh kah. Kita closing dulu aja, Bro. Udah. Oke. Lu ada yang mau ditanyain lagi nggak masalah musik? Enggak, tadi ya Tongko terame. Nanti kita cari tema yang lebih rame lagi. Ya. Oke, my friend out there,
kita udah panjang lebar tadi ngomongin tentang ini macam-macam banget ya. Dari mulai musik, corona, tadi sempat juga bumi datar, terus apalagi banyak lah kita tadi ngomongin di episode pertama ini. Semoga ada manfaatnya. Pasti nggak ada sih, tapi nggak apa-apa. Ya kalau Nanti- ada salah-salah kata, mohon maaf lah, kita mah emang kata sotoy. Betul. Emang. Makanya jangan sekali-kali omongan kita dijadiin bukan ya, karena sama sekali nggak ada faedahnya omongan kita. Tapi semoga ngasih hiburan dikit untuk teman-teman semua. Nah nanti di episode kedua nih pasti akan lebih seru lagi nih. Yoi. Nanti mungkin di 2 minggu lagi akan tayang. Dan kan cuma aja sendiri, nanti kita akan ada 1 bintang tamu yang pasti teman-teman pada kenal dan juga pengen ada dia gitu di sini. Oh, oke. Ya, bro. Sorry kalau ada salah. Thank you semua. Ada lagi pesan-pesan terakhir bro sebelum kita mau sahur. Stay at home. Stay at home, stay alive bro. Stay alive. Oh iya benar, stay alive. Apaan? Apaan? Stay cool. Stay alive, stay home, stay cool. Pokoknya jangan jadiin lu harus di rumah masa pandemi ini. Lu jadi orang yang boring, lu jadi orang yang membosankan. Tetap live and kickin, tetap keren lah bro. Penutup. Ya, buat teman-teman semua yang emang masih bisa nyari duit di luar, gua saranin sih emang harus tetap keluar rumah aja dan harus ikutin aturan pemerintah, pakai masker, cuci tangan, social distancing, dan tetap Ya. berpuasa, jangan godin. Benar ya. Intinya tetap social distancing, tetap juga social distortion. Anjing. Jeng. Bentar nih, ada satu lagi nih. Yo. Yo. Swadikap.